Ada pertanyaan? Silakan. Jika anak laki-laki yang belum punya anak dan anak perempuan yang memiliki 4 anak, adapun hak tetap hak, jadi tetap dikasih, ya minimal ditawarkan, ya. Nah, boleh juga adiknya, bang udah kaya raya nih, apa masuk mau ngambil juga bang, ya. Buat saya gimana? Ya terserah. Mau ngomong seperti itu. Tapi kalau diketok palu, berhubung ini kaya, maka udah nggak usah dikasih. Nah, nggak boleh. Ini hak ya. Ketika hak, maka jangan dirampas hak itu. Boleh cuman dihimbau. Adakah keutamaan dikubur bersama Nabi hingga sahabat ingin dikubur bersama beliau? Bukan bersama satu kubur ya, artinya sama-sama di Madinah. Okay. Itu ya keinginan ya, keinginan ya, namanya ingin kan. Tentang keutamaan saya nggak tahu. Ya ingin ya bebas ya. Kan banyak ada sahabat yang, ya Rasul, bolehkah pakaianmu buat aku? Nabi kan nggak pernah bilang nggak ya, dikasih ya. Ya Rasul, aku ingin nanti kain kafanku ini pakaian ini yang kau pakai ini. Ya ingin aja, sekedar ingin. Bolehkah? Boleh. Ada keutamaan? Wallahu a'lam. Sekedar ingin. Nanti saya kalau meninggal kuburnya di situ ya, jangan di situ ya. Kenapa? Ya pengen saja, nggak masalah. Yang penting dua-duanya halal. Kalau haram nggak boleh dilaksanakan. Ya. Nanti kalau bapak meninggal, tolong dikubur di Makassar sana ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nabi mengatakan, jika aku masih punya anak perempuan lagi, akan aku nikahkan lagi dengan Utsman. Bukankah masih ada Fatimah putri Nabi? Ya ada, tapi sudah nikah sama Ali. Sudah nikah sama Ali. Maksudnya punya putri yang masih lajang, ya. Kalau istri orang ya nggak boleh lah. Bagaimana kalau semua hartanya dihibahkan pada anak-anaknya? Kalau tidak dalam rangka mengakali waris, boleh. Kalau dalam rangka mengakali waris, saya punya anak, ada laki ada perempuan, saya sayang dengan yang perempuan, yang laki-laki karena pada bandel saya nggak sayang misalnya. Kalau saya meninggal, anak perempuan saya kan dapat separuh dari yang laki-laki. Saya nggak mau, saya akalin. Tentu saya berdosa. Tentu saya berdosa. Tapi kalau tidak ngakalin, misalnya begini, saya kaya raya, pengusaha besar, saya berikan, nih rumah buat kamu ya, anak pertama, ini buat anak kedua, dan semuanya sama. Boleh. Bahkan laki dan perempuan beda apa sama? Kalau hibah seperti ini sama. Misalnya anak pertama diberikan rumah seharga 2 miliar, anak yang kedua perempuan harus 2 miliar juga. Nggak boleh 1 miliar, setengah miliar, harus adil. Ya, insya Allah nanti kita akan sampai hadisnya. Nabi nggak mau menjadi saksi ketika ada seorang sahabat memberikan hibah kepada anaknya, tapi anak yang lain tidak diberi. Nabi diminta jadi saksi, Nabi nggak mau. Berarti memberikan hibah kepada anak harus adil, tidak membedakan jenis kelamin. Beda dengan waris tadi.
Ada rumah dikontrakan, hasilnya buat anak-anaknya dan orang tuanya. Jika bapaknya meninggal, apakah itu menjadi harta waris? Iya kan? Kan masih milik bapaknya kan? Dikontrakan itu kan yang sementara. Ketika meninggal, yang menjadi harta waris anak-anaknya. Kalau tidak dijual, ya sulit pembagiannya. Beda dengan emas, kan bisa dipotong-potong ya. Kalau tanah rumah ya agak sulit. Yang paling mudah ya dijual. Membagi harta berupa uang kan mudah daripada berupa tanah. Bagaimana cara pembagian waris bagi orang tua yang hanya mempunyai satu anak perempuan? Setengah harta. Setengah harta. Ya. Bukan semua. Ini pun banyak yang melanggar ini ya. Waya raya, jutawan, miliarder, ahli warisnya cuma satu anak perempuan ya seperti itu. Cuma dapat setengah. Selebihnya mana? Baitul Mal. Fakir miskin. Ya. Saya kira kita ketularan orang-orang kafir. Orang kafir jangankan anak perempuan, apa itu anjing aja dapat waris, gitu ya. Ada anjing, ada kucing dapat waris. Orang-orang kafir begitu ya. Apalagi anak perempuan, dapat semualah turun. Ya, orang kafir tidak membedakan antara laki dan perempuan. Beda dengan kaum muslimin. Penetapan 99 Asmaul Sunnah apakah disepakati oleh Ahlus Sunnah? Tidak ya, tidak. Karena itu bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi hanya mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, jumlahnya 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut, dia akan masuk surga. Nah, banyak diantara kita memahami mengahsa ini menghafal. Jadi kalau hafal Asmaul Husna dijamin masuk surga. Padahal ahsa di situ bukan menghafal, tapi memahami, mengerti, meyakini itu. Nah, sabda Nabi hanya sampai di situ. Cuman sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi. Ini terkenal dalam ilmu hadis, namanya hadis mudraj. Sabda Nabi kemasukan ucapan perawi. Kemasukan itu apa kemasukannya? Yaitu nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, terus sampai 99. Itu yang beredar di masyarakat hari ini, yang biasanya ada di halaman-halaman akhir mushaf Al-Quran kita. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa yang keliru. Sekitar 24 atau 25. Ini menurut Syekh bin Baz ya. Kenapa? Karena Asmaul Husna itu yang 99 itu tidak disebut oleh Nabi. 60-an kira-kira di Al-Quran, 40-an kira-kira di hadis. Yang sudah jelas ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam ya. Wa huwal ghafurur rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Habis ya. Assalamualaikum. Dinasabkan ke ibunya. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah anak menikah, terus dia memiliki keturunan, apakah nasabnya itu masih tetap dinisbatkan ke neneknya atau sudah tidak dinisbatkan ke neneknya? Iyalah, iya, bukan sementara itu terus.
Artinya Fulan bin Fulana, ya kan? Bukan ke bapaknya karena anak zina gitu. Walaupun akhirnya nikah. Fulan bin Fulana, ya. Nah, si Fulan punya anak Ahmad misalnya. Maka Ahmad bin Fulan bin Fulana. Jadi Fulan bin Fulana ini nggak hilang. Nah, si Ahmad punya anak lagi, Mahmud. Ya, Mahmud bin Ahmad bin Fulan bin Fulana. Terus, maka luar biasa, zina itu merusak. Zina itu merusak tatanan, merusak peraturan, merusak nasab. Kan rusak sekali itu. Ini bahaya sekali zina itu. Ini sampaikan kepada kaum muslimin, terutama para wanita, agar semakin jauh dari zina. Rusak serusak-rusaknya itu. Padahal kan betul-betul anak dia kan, emang dari air mani dia. Tapi nasab kan nggak boleh. Dia jadi wali kalau anaknya ini perempuan nikah nggak boleh. Ya, tidak saling mewarisi. Kan jadi rusak serusak. Itu cuma gara-gara zina. Orang kafir nggak tahu nih. Orang kafir nggak tahu. Orang Jepang, Amerika, Eropa nggak tahu ini. Yang penting itu sperma dia. Ya, DNA-nya begini. Islam tidak. Kalau tidak nikah itu nggak ada harganya. Zina itu nggak ada harganya. Rusak serusak-rusaknya. Beda dengan nikah. Nikah itu berharga sekali. Ambil contoh misalnya seorang kaya raya, jutawan, punya anak, punya istri, dia nikah lagi di usia yang 50 atau 55, yang sudah sangat kaya raya, dia nikah lagi, istri kedua. Begitu nikah dapat seminggu, si kaya raya ini meninggal. Hitung waris, istri pertama dapat 10 miliar misalnya, ya, kaya raya. Istri kedua dapat berapa? 10 miliar. Sama. Karena nikah itu luar biasa. Nikah itu luar biasa. Adapun zina nggak ada harganya. Ya, maka pernah terjadi di zaman Umar, ada laki dan perempuan berzina. Bahkan hamil, ya. Nah, kemudian setelah dicambuk yang laki-laki, ya, satu sekali nggak mati, ya, Umar mau menikahkan, udah nikah saja. Laki-laki nggak mau. Umar nggak berani maksa, nggak berani marah. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Al-Faruq, tidak berani memaksa. Kenapa? Karena zina nggak ada harganya. Wanita yang sudah mau dizinai oleh laki-laki, bodoh sebodoh-bodohnya. Dia nggak bisa menuntut, saya nuntut tanggung jawab. Enggak. Salah sendiri mau dizinai. Ini sampaikan kepada para wanita. Zina nggak bisa menuntut apa-apa. Beda dengan nikah tadi. Cuman mengatakan, aku nikahkan engkau dengan fulana, mas kawin sekian. Ada 2 laki-laki di situ, sah. Habis itu tadi dapat 10 miliar. Sama dengan istri pertama yang dinikahi selama 45 tahun lebih misalnya. Karena nikah betul-betul berharga, zina nggak ada harganya. Sampai Umar nggak berani maksa. Sekarang Hansip berani maksa, ya kan? Kamu harus nikah. Padahal Umar nggak berani maksa. Sekarang Hansip maksa. Karena nggak ada harganya sama sekali zina itu. Wallahu a'lam. Ya, habis. Ya, satu lagi. Kuburan ditumpuk itu hukumnya gimana? Sunnah, bukan boleh lagi. Sunnahnya seperti itu. Kalau kuburan nggak boleh ditumpuk, barangkali kota Madinah habis sama kuburan. 1400 tahun, berapa juta, berapa miliar manusia. Kalau satu mayat satu ditumpuk lagi,
Ini luar biasa orang yang faham sunnah itu ya. Maka nggak perlu tanah kusir, kalibata, karet sono, perluasan nggak perlu, ulang lagi ke situ, ulang lagi. Maka bahkan 20 meter kali 20 meter cukup insya Allah. Ya, balik lagi ke nomor 1 sini, ntar balik lagi sini. Makanya jangan kasih nama. Orang ingat-ingat boleh di sini nih, jangan dikasih nama. Emang nggak boleh kan? Kasih nama, dikasih bangunan, ditinggikan lebih dari sejengkal, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah waktu memang sudah menunjukkan pukul 5:52 menit dan memang waktu kita terbatas. Mohon Ustaz diberikan kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, saya ulang bahwa jangan sampai kita menjadi kebanyakan orang dalam hal waris, ya. Ketika orang-orang sudah tidak pakai lagi, mari kita tetap pakai. Ya, dan ini mudah sekali. Nggak usah ustadz, nggak usah ulama, antum bisa buka sendiri An-Nisa ayat 11-12. Jelas sekali di situ. Ya, istri dapat berapa, suami dapat berapa, kalau nggak ada anak dapat berapa, dan itu mudah. Ya, tinggal baca. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.